diisi oleh berbagai macam warna politik, partai politik, kelompok politik, relawan dan sebagainya. Makanya kalau saya lihat mengapa waktu itu tidak langsung diumumkan, saya melihat memang belum ada komunikasi yang fix pada saat itu. Mungkin antara Presiden Prabowo dengan partai koalisi atau dengan eh, tokoh-tokoh terkait mungkin yang kemudian akan dijadikan sebagai pengganti hari ini. Untuk itu dari jeda beberapa hari yang lalu sampai sekarang tentu ada proses komunikasi politik antara Presiden Prabowo Subianto dengan partai politik terkait. Misalnya terkait dengan eh, Menpora dan Menko Polkam misalnya. Menpora itu kan kemarin dijabat oleh politisi Partai Golkar, ya kan? Nah, pada saat itu Golkar ternyata jatahnya di rolling ke Kementerian BNP 2 TKI kan. Nah, kemudian Menpora kosong. Nah, beberapa hari kemarin banyak sekali spekulasi-spekulasi bahwa akan diisi kembali oleh politisi Partai Golkar. Namun beberapa hari yang lalu saya sudah menegaskan juga bahwa tidak mungkin Partai Golkar mendapatkan jatah Menpora lagi karena dia sudah di rolling ke tempatnya mantan menteri yang kemarin Kading itu. Oke. Oke, Mas Iwan, tapi kalau tadi apakah memang saat ini masih mungkin Menpora masih diduduki oleh Partai Golkar, sementara kita melihat bahwa karakteristik dari Presiden Prabowo sendiri lebih melihat bahwa yang dibutuhkannya seperti apa, lebih rasional seperti itu untuk mencari sosok yang memang tepat di dalam kementeriannya? Ya, kalau saya lihat sih memang kalau untuk Menpora ya agak mustahil kalau Golkar yang mendapat jatah lagi karena yang kemarin saya kira sudah cukup. Karena kalau ada penambahan lagi, maksud saya Menpora itu dijabat oleh politisi Golkar lagi atau rekomendasi dari Partai Golkar, saya kira akan ada kecemburuan dari koalisi partai politik yang lainnya. Karena jika ditambah lagi jatah Golkar itu akan bertambah. Nah, partai politik akan ada kecemburuan di internal koalisi kalau menurut saya. Kalau Partai Golkar yang punya jatah lagi. Makanya hari ini menguat nama Erick Thohir itu. Erick Thohir ini kan walaupun dari Kementerian BUMN ini kan tidak terafiliasi langsung dengan partai politik. Tapi khusus Erick Thohir menurut saya, kalau saya bacaan politik saya ini sebenarnya dibuang secara soft. Ada kaitannya dengan kelompok-kelompok politik yang hari-hari ini panas diperbincangkan terkait dengan geng Solo lah, kemudian geng Hambalang dan sebagainya. Makanya kalau saya lihat ini kan downgrade posisi Erick Thohir itu dari Kementerian Strategis, Kementerian BUMN, kemudian turun di kementerian yang grade 3 lah, Kemenpora itu, yang anggarannya kayaknya tidak sampai 2 triliun rupiah anggaran kementerian itu. Namun bagaimanapun terkait dengan Kemenpora ini memang Kemenpora ini pasca kepemimpinan Imam Nahrawi itu kan di OTT KPK ya. Makanya ada pada saat kepemimpinan Pak Zainuddin Amali itu fokus menata ulang Kemenpora itu terkait dengan administrasi, kemudian pada saat itu juga beliau sempat membuat gebrakan yang namanya DBON itu. Nah, hari ini kalau Erick Thohir misalnya jadi Menpora, saya kira dari Pak Zainuddin Amali, kemudian dari Dito Aryo Tejo, kemudian disambung oleh Pak Erick Thohir, saya kira ada semacam kesinambungan karena hubungan mereka ini kan sangat baik. Kemudian Pak Zainuddin Amali ini merupakan wakil Pak Erick Thohir di PSSI ya kan. Jadi terkait dengan Kemenpora ke depan, saya kira kalau Pak Erick Thohir yang memimpin Kemenpora, apalagi dengan pengalaman-pengalaman beliau yang Mas Iwan. Namun secara politik, ya. Ya, silakan dilanjut. Tadi sempat terjeda. Ya, namun secara politik,
Iya, namun secara politik, Mbak, kita melihat ini ada kaitannya dengan reshuffle yang kemarin, yang banyak isu mengatakan bahwa ini ada agenda Pak Prabowo, walaupun dengan gaya komunikasi politik beliau, gaya politik beliau, tapi menurut saya ini secara soft, Pak Erick Thohir itu, karena ini kan Pak Erick Thohir ini kan sejauh ini teridentifikasi sebagai geng Solo lah, kalau istilah populer politik yang tersebar di gosip-gosip warung kopi. Nah, Pak Erick Thohir ini kan afiliasi langsung ke geng Solo. Makanya saya melihat ini Pak Erick Thohir ini tidak dibuang langsung keluar dari kabinet, tapi masih turun grade dari Kementerian BUMN ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oke, baik. Kalau dibilang ini mungkin seperti downgrade seperti itu ya, tadi turun grade seperti itu. Tapi melihat bahwa isu yang berkembang saat ini, di mana katanya Kementerian BUMN pun akan dibubarkan seperti itu. Jadi seperti Anda melihat jadi mau tidak mau akhirnya Erick Thohir akan menerima apabila memang ditawari untuk menjadi Menpora seperti itu? Saya kira Pak Erick Thohir ini tokoh negarawan yang baik ya. Jadi ketika misalnya pimpinannya memerintah untuk jadi menteri dimanapun, termasuk di Kemenpora, saya kira beliau tetap sami'na wa ta'na. Walaupun secara garis politik memang ada semacam jurang pemisah antara Pak Prabowo dengan Pak Erick Thohir ini, karena kan tadi selalu dikaitkan dengan geng Solo. Oke. Nah, terkait dengan Kementerian BUMN, memang kita belum mendengar kabar apakah kementerian ini akan dibubarkan atau tidak, karena kan urgensinya atau eksistensi Kementerian BUMN ini agak hilang ketika ada Danantara, ya kan? Ya. Kemarin juga ada isu juga bahwa Kementerian BUMN ini atau Menteri BUMN ini akan dijabat oleh Rosan. Ya, ini yang masih kita tunggu tentunya ya, Mas Iwan, terkait dengan pergantian ini. Ya, makanya hanya pelantikan nantilah yang bisa menjawab pertanyaan kita semua. Kita hanya membaca arah politik, kemudian gaya politik, komunikasi politik Pak Prabowo ini yang tidak terlalu frontal, karena menurut saya Pak Prabowo ini masih sangat menjaga hubungan politiknya dengan mantan Presiden Joko Widodo. Oke, tapi tadi kalau berbicara banyak desakan. Ya, kalau Anda mengatakan bahwa kita akan melihatnya tentunya dari reshuffle kabinet ini, tapi kalau berbicara arah politik, Anda melihat dengan adanya pertama kemarin reshuffle, lalu kemudian hari ini, dan kemudian akan seperti apa, arah politik seperti apa yang Anda lihat akan dibangun oleh Presiden Prabowo? Ya, kalau saya lihat Presiden Prabowo ini memang ingin membangun kabinetnya itu yang kuat, yang solid, yang minim konflik internal. Jadi seperti itu. Pak Prabowo ini sangat anti dengan konflik internal kalau saya lihat ya. Nah, kalau saya lihat ke depan, Pak Prabowo ini masih akan tetap menjaga hubungan dengan Pak Jokowi, itu yang pertama. Yang kedua, tentu terkait dengan kabinet, Pak Prabowo ini memang membutuhkan menteri-menteri yang sangat berkompeten, kemudian bisa membantu mewujudkan program-program presiden, bisa membantu mewujudkan visi dan misi presiden. Nah, setahun terakhir ini kan banyak kita lihat ya, banyak kejadian-kejadian atau kebijakan-kebijakan dari beberapa menteri itu yang lebih banyak blunder, kemudian pola komunikasi yang tidak baik dari para menteri yang kemudian bikin gaduh. Nah, terakhir kemarin kan demo besar yang kemudian berakhir ricuh itu juga itu memicu reshuffle kabinet ini juga. Karena banyak sekali desakan-desakan dari masyarakat atau dari kelompok politik dan sebagainya, bahwa karena memang teridentifikasi ya yang bikin masalah itu di kabinet Pak Prabowo ini, walaupun
kita lihat secara umum memang banyak yang terafiliasi langsung ke Pak Jokowi, maksudnya menteri lama lah, menteri lama yang diangkat oleh Pak Jokowi itu banyak juga yang bikin masalah. Dan misalnya terkait dengan kepemilikan pulau antara Sumatera Utara dan Aceh, itu kan gaduh luar biasa. Kemudian gas bersubsidi, kemudian urusan ketenagakerjaan, kemudian urusan Kementerian Kehutanan kemarin yang main domino dengan pembalak hutan, walaupun itu tersangka yang sudah di pra-peradilan ya, tapi itu sangat tidak etis. Nah, beberapa masalah kegaduhan dan dinamika yang terjadi hari-hari terakhir kemarin itu banyak disebabkan oleh pola komunikasi menteri yang teridentifikasi itu warisan dari presiden yang lama, sehingga ada yang mendikotomikan antara geng Solo dengan geng Hambalang, kemudian gengnya PDIP dan sebagainya. Namun kalau kita lihat gaya politik Pak Prabowo ini, kalau saya lihat beliau masih tetap menjaga komunikasi yang baik dengan presiden sebelumnya, dan masih banyak juga orang-orangnya di kabinet. Itu tanda bahwa Pak Presiden ini masih menjaga hubungan baik dan melihat jasa dari presiden sebelumnya. Masih banyak sekali orang-orangnya di kabinet. Yang direshuffle, dugaan saya merupakan, walaupun teridentifikasi dari orang-orang lama, tapi memang orang-orang yang bermasalah atau menteri-menteri yang bikin masalah, bikin gaduh, kemudian inilah yang direspon oleh Presiden Prabowo dengan reshuffle kabinet ini. Baik. Ya, kita melihat Mas Iwan bahwa banyaknya tokoh yang datang saat ini ke istana. Kita akan melihat kondisi terkini di istana. Baik. Bang Jare. Halo Pak. Selamat sore. Selamat ya Pak. Terima kasih. Pak, undangannya Pak. Sebagai apa Pak? Saya tadi 2 jam yang lalu ditelepon oleh Seskap untuk kemudian dipanggil ke istana. Ngapain? Ya. Undangan apa Pak? Kita tunggu di dalam ya. Terima kasih ya. Nanti jadi apa Pak? Terima kasih ya. Terima kasih. Apa namanya saya Pak? Saya Rahmat Marzuki. Bapak jadi wamen. Oh dari. Bang Jare. Bang Jare lepas. Dari dulu saya selalu senyum. Kapan saya itu nggak pernah saya marah-marah kan? Acara debat-debat juga senyum terus, nggak pernah marah-marah. Iya, oke. Makasih. Mundur. Ya sejam yang lalu lah kira-kira. Undangannya ya diminta hadir. Baik ya teman ya, kasih ya. Ya, pemirsa, baru saja kita lihat di mana